Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak sekolah Minggu HKBP Maranatha. Kali ini kita kembali beribadah dari rumah masing-masing secara online. Sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kita harus tetap mengadakan ibadah kita di rumah masing-masing bersama dengan kakak, adik, abang atau dengan siapapun. Ya, dengan sukacita mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Jadi dalam hidup kita ini harus berani mengambil keputusan siapa yang kita ikuti. Kita anak-anak Tuhan, sekolah Minggu HKBP Maranatha, ambillah keputusan bahwa apapun yang terjadi kita harus mengikut Yesus. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Yesus
Episte buat di bata aman, doa di anak Tuhan Yesus Kristus, doa di toni perbadia, nanti mau palangi doa tanaman. Sama-sama kita berdoa mengucapkan asim maroham, buaya, asim maroham, ale dekata, mida'al pardosaro. Amin. Saya ajari bi hamion sudi, asal membutuhani dalam sidalanan nami. Saya ajari bi hamion sudi. Kita akan mendengarkan patik yang akan dibawakan oleh temanmu anak sekolah minggu. Pati Pajo, Audo Jawa Debata, Nina Debatata, dan jadi maraku au bayanganku Debata. Sama-sama kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan Ale Tuhan Debata. Ale Tuhan Debata, saya perkuoi mamami, mamulaon, mamobar kepatikni. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari ayat bulanan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan martuama buaya, martuama nangimon hata di debata, jalan nampelsa. Amin. Iya, kita pastinya masih bersemangatkan anak-anak Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap bersemangat memuji Tuhan walaupun dari rumah. Untuk itu sekarang mari kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Marilah kita berdoa mengaku iman percaya kita. Sama-sama kita mengucapkan Au Porcea. Au Porcea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, natu mempalangi doang tamu. Au Porcea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman ati dumo misi Maria, nagabe-gabean siantoni parbadian, andoran sopa Tuhan. Idol Tuhata, Matumau na Berlin, di Pangman Silatus, namate terpajang ibadah di hau pinang silang, na tua tubang-tubang di talon, na mulak manuan di hari patolon, na manaik di sujo lagu di pusian di debata Jehovah, amanaik kan kumpul na suatu dosa di sima ibadah kay mamulak solo utama
untuk dari pihak na mengaten dohon yang Tuhan na sola surga. Amin. Ya, sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di rumah tetap buka Alkitabmu, persiapkan hatimu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Angela Alola. Shalom. Apa kabar? Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan saat ini karena kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan, semuanya adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terkhusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, mari Engkau terlebih dahulu jamah setiap hati anak-anak kami, supaya mereka dapat menerima firman-Mu, mereka dapat mengerti dan mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu ampunkan kami dari segala dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, persiapkan semua Alkitabnya. Sudah? Saat ini kita mau membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti. Inang akan bacakan untuk kita bersama. Firman Tuhan pada saat ini tertulis di Mazmur 119. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang
kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan tentang isi daripada firman Tuhan. Ina mau bertanya, di saat bagaimana orang-orang bisa berbahagia? Coba siapa yang boleh mengatakannya? Bahagia di waktu kapan? Bahagia mungkin anak-anak katakan di waktu dapat hadiah. Bahagia lagi kalau kita juara. Bahagianya lagi kalau kita naik kelas. Banyak kebahagiaan ini yang membuat manusia berbahagia, bersukacita. Mungkin kalau ditanya satu-satu pribadi anak-anak, pasti kebahagiaan yang dialami berbeda-beda. Itu Inang katakan tadi, ada yang bahagia karena dapat hadiah, karena juara, karena naik kelas, karena disayang mama sama papa, disayang sama kakak-kakak. Semua bisa membuat bahagia. Tetapi yang diminta Tuhan pada saat ini, kebahagiaan yang bagaimana? Yang paling dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Kalau boleh tadi kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, disitulah sebenarnya letak kebahagiaan manusia. Yaitu dikatakan tadi, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Itu salah satu kebahagiaan yang diminta oleh Tuhan dari kehidupan kita. Jikalau firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan anak-anak kami bisa lakukan di dalam kehidupannya masing-masing, maka kebahagiaan yang daripada Tuhan sudah menjadi milik kepunyaan kita. Memang benar, kita tadi dapat bahagia, dapat hadiah dari orang tua, naik kelas, dapat juara. Itu juga salah satu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu adalah hanya pada saat itu aja. Contoh, diberi papa, diberi mama mungkin uang karena tadi juara. Diberi contohnya ada banyak. Tetapi uang yang diberikan itu tadi setelah habis pasti bagaimana? Ya, kebahagiaan itu tadi hilang karena diukur tadi dari uang. Tetapi kebahagiaan yang abadi yang diminta Tuhan di dalam kehidupan kita, jikalau kita melakukan perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, itu yang diminta Tuhan dari kehidupan kita. Secara khusus buat anak-anak kami, jikalau kita berbahagia karena sesuatu, boleh-boleh aja. Tetapi jangan lupa, kebahagiaan yang luar biasa yang diminta Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Yang berikut, kadang-kadang mau kita tidak pada jalurnya hidup kita ini. Contoh, anak-anak kan sering kalau beda nanti dikasih jajan atau sesuatu, sudah berantem, sudah berkelahi. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi pertengkaran di antara keluarga, kakak adik,
dengan damai. Jangan jadi berkelahi, mama pilih kasih, bapak pilih kasih, gak adil. Anak-anak Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan, jangan ini terjadi. Karena kenapa? Kalau ini terjadi di dalam rumah tangga, maka kadang-kala orang tua kita itu bisa marah. Buat anak-anak kami yang diberkati Tuhan, pada saat ini peganglah perintah Tuhan, lakukanlah kehendaknya Tuhan, jangan bercelah. Kalau sudah orang tua melihat kita bertengkar di dalam kakak sama adik, abang dengan adik, orang tua juga enggak senang, apalagi Tuhan. Jadi buat anak-anak kami saat ini, dengar firman Tuhan ini, lakukan di dalam kehidupannya, maka Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan akan berikan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Jikalau kita sudah dapat lakukan kehendaknya Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, maka timbullah ucapan syukur dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Jikalau anak-anak tidak memiliki roh yang takut kepada Tuhan, yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, omong kosong bisa bersyukur. Orang-orang yang taat dan setia dan takut kepada Tuhan, itulah yang sanggup mengatakan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak kami yang diberkati Tuhan, saat ini firman Tuhan telah sampai kepada kita masing-masing. Pegang, lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat, menjadi saksi. Yang berikut anak-anak kami ada di sini yang terakhir. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, jangan tinggalkan aku sama sekali. Tuhan merindukan dari kehidupan kita, siapapun kita tidak terkecuali, anak-anak, kakak-kakak, abang-abang, orang tua, nenek-nenek, ini perlu ada dalam kehidupan kita. Kita perlu bermohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Saat ini kita diberikan Tuhan kebebasan untuk memberikan kesaksian pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita lakukan? Apalagi saat ini kita dengar, kita tahu COVID di mana-mana. Dunia penuh dengan mara bahaya saat ini. Apa yang harus mau kita katakan kepada Tuhan? Terkhusus buat anak-anak kami, bermohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Ayat terakhir dikatakan, jangan tinggalkan aku sama sekali Tuhan. Ini permohonan anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau orang tidak kenal Tuhan, omong kosong dia bisa melakukan itu. Tetapi kita anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mengatakan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Ini mohonan kita kepada. Di saat bagaimana ini kita lakukan? Di saat kita berdoa kepada Tuhan, inilah yang harus kita katakan. Ampunkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Buat anak-anak kami sekalian, firman Tuhan sampai di sini yang boleh kita dengarkan. Biarlah roh Tuhan yang memampukan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melakukannya. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhanlah yang memberkati kita. Kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih saat ini Tuhan, karena kami sungguh merasakan bahkan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh disampaikan saat ini Tuhan semua adalah karena kasih. Biarlah Tuhan firman yang baru disampaikan, kiranya itu boleh bekerja di dalam setiap hati yang mendengarkannya. Terkhusus anak-anak kami yang ada di gereja HKBP Maranatha. Mari Tuhan jamah setiap hati anak-anak kami, supaya masa anak-anak mereka boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga setiap orang tua mereka, supaya mereka juga Tuhan boleh bersuka cita mendidik, mengarahkan anak-anaknya untuk ke jalan yang benar.
Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita kan sudah mengenal firman Tuhan kan? Ya, ingat, lakukan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan melalui inang sintua kita. Sekarang sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita melalui sintua week masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Sol Adon Boboan. Kita akan tutup ibadah. Semua anak-anak kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ale Tuhan di bata amanamina di benua gijang, mulia tema di pasar rohanami tuho, ala dohot dagdana kebijakan kau kerajaan. Di son pakuha bipelen nami, sejauh mai bayan hasangat pembunuhan. Amin.
saya Adventriana Talia Bergodeng. Hari ini saya akan membacakan ayat bulanan yang diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu ke perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian, terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Hari ini saya Alexa Tanah Baru Kuning akan mengucapkan ayat bulanan bulan 10. Ayat bulanan bulan 10 tertulis dari Roma 12 ayat 16 yang berisi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.